I'm on my own, broken alone. I feel the. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Israel, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Muhammadiyah Gresik. Mata pelajaran matematika. Pada UKIN kali ini materi yang saya sampaikan adalah persamaan trigonometri bentuk sederhana matematika peminatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini suara Pak Is jelas ya? Suara Pak Is jelas? Jelas. Jelas, Pak. Oke. Kita mau cek kehadiran di sini siswanya yang belum hadir. Mbak Briliana sudah. Mbak Ma'rufatul sudah hadir. Kemudian Mbak ini 24. Berarti di sini yang belum hadir siapa? Mas Rohman sudah ya? Oh sudah. Ini kurang Mas Makarim, Rifki, kurang berapa anak ini? 3. Anak-anak semuanya yang akan kita pelajari hari ini di bahan ajar. Sebentar ini saya kasihkan bahan ajarnya nanti buat sampean belajar. Ini bahan ajarnya sama LKPD-nya. Saya kirim ke grup WA. Oke. Sudah saya kirimkan bahan ajar dan LKPD pada pertemuan kali ini. Oke. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, saya minta Mas Jafid untuk memimpin berdoa agar nanti kegiatan belajar kita lancar dan bermanfaat. Monggo Mas Jafid pimpin berdoa terlebih dahulu. Marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Teman-teman atau anak-anak sekalian yang saya cintai, nah ini materi yang kita pelajari ini, apakah sudah kelihatan? Materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang ini persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yang pertama ini kita fokus ke bentuk sin saja. Sebagai gambaran bahwa persamaan trigonometri itu sangat penting bagi kalian semuanya atau bagi kita juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena persamaan trigonometri ini sering sekali digunakan dalam ilmu fisika, astronomi, dan juga dapat menentukan lamanya siang malam di suatu daerah tertentu. Karena setiap daerah itu memiliki perbedaan waktu di siang dan malamnya. Kemudian persamaan trigonometri itu digunakan juga untuk menentukan hasil penjumlahan barang di bidang ekonomi. Ketika grafiknya nanti membentuk sebuah fungsi trigonometri. Dan juga anak-anak sekalian, persamaan trigonometri ini selalu muncul di soal UTBK. Nah, ini sangat penting buat anak-anak sekalian agar mempelajari persamaan trigonometri ini buat bekal sampean nanti untuk melakukan tes UTBK. Karena hampir setiap tahun trigonometri itu selalu muncul. Sin 30 derajat. Itu berapa, anak? Ada yang bisa? Setengah. Oke, good. Setengah. Setengah. Kalau sin 60 derajat?
Setengah akar 3. Setengah akar? Akar 3. Setengah akar? Akar 3. Akar 3. Yang benar. Sin 300 berapa? 3. Berapa sin Min 300? setengah akar 3. Min setengah akar 3. Hati-hati di Setengah akar 3. kuadran. Ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Makanya itu nanti bisa diingat-ingat kembali. Ya. Nah, pada materi hari ini nanti, sebelum kita masuk ke materi, coba saya ingin begini. Kalau ada sin X sama dengan setengah akar 2, nilai X yang mungkin memenuhi itu berapa nilai X-nya? Sama berapa? 30. 30. 30. Sama lagi? Bisa lagi? 30. Dan berapa? 150. Oke, bagus. Nah, kalau ini batasnya mungkin di kuadran 1, 2, 3, 4 saja. Tapi sebenarnya ada semuanya. Oke. Saya kira sudah luar biasa. Cuma nanti kita akan pelajari lebih lanjut materi ini. Ya, karena itu kan sebenarnya di kelas 10 ya. Sudah diajari tentang sudut istimewa. Oke. Anak-anak sekalian semuanya, pada materi hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan sin alfa, dan bagaimana ya. Tetapi dalam pembelajaran ini nanti ada 3 aspek yang akan saya lihat atau saya cermati. Yang pertama, aspek kognitif kalian atau pengetahuan. Ada aspek sikap sampean semua, dan keterampilan. Ini nanti saya nilai, istilahnya kasarannya kita nilai. Aspek pengetahuan nanti di akhir saya kasih tes tulis. Kemudian sikap nanti saya lihat dari proses pembelajaran ini, nanti saya observasi ya. Bagaimana kalian diskusi, nanti saya lihat di tiap kelompok. Kemudian keterampilannya saya lihat dari bagaimana kemampuan menyelesaikan masalah di LKPD. Itu ya. Selanjutnya, anak-anak sekalian, masalah yang akan kita hadapi yang pertama, nomor 1 ini menggunakan aplikasi Desmos. Bagaimana cara kita untuk mencari nilai X. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan rumus persamaan trigonometri, bagaimana kita mencari X, nilai X-nya. Kemudian yang ketiga, masalah yang akan kita cermati, bagaimana kalau soal cerita atau masalah sehari-hari kita gunakan penyelesaian dengan menggunakan persamaan trigonometri. Oke, anak-anak sekalian, untuk menyelesaikan soal ini, sampai nanti bisa bergantungan dengan bahan ajar. Ini bahan ajar yang sudah saya kasihkan. Sudah terlihat bahan ajarnya? Bahan ajar di sini semuanya, setiap ada masalah di sini, ini kan ada alternatif penyelesaiannya menggunakan cara Desmos. Jika anak-anak sekalian kebingungan, setiap pembahasan di sini ada video pembelajarannya secara tertulis di bahan ajar ini, dan secara video pembelajaran tinggal klik di link yang ada di bawah ini. Setiap elemen, setiap sub masalah ada video linknya di bawahnya ya. Maka nanti ketika kesulitan silakan dilihat video pembahasannya, bagaimana cara menggunakan Desmos, itu bisa dilihat ya. Ada pertanyaan semuanya sebelum kita lanjut? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan untuk perhatikan LKPD, bahan ajar, dan video pembelajaran yang ada di bahan ajar tersebut. Dan juga silahkan diskusi di kelompok-kelompok kecil kalian yang sudah Pak bagi ya. Sudah saya bagi kelompok 1, yakni
kemarin Amel dan teman-temannya, kelompok 2 kemarin siapa itu sampai 6 kelompok 6 Asjafif dan teman-temannya. Silahkan didiskusikan di di grup WA masing-masing kelompok dan akan saya pantau lewat sini. Dan jangan ditutup Google Meet-nya karena nanti saya awasi dari sini ya. Silahkan untuk mengerjakan selama 20 menit atau 20 sampai 25 menit saya lihat. Oke, silakan. Silakan mulai untuk diskusi di grup WA masing-masing ya. Sudah selesai ya? Saya lihat tadi sudah selesai. Silakan dikirim grup kelompok masing-masing hasil dari diskusinya. Ya, silakan dikirim ke grup kelompok masing-masing. Nanti biar oke, ini sudah terlihat miliknya ini. Milik kelompok 1 sudah dikumpulkan. Kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 5 sudah, kelompok 6 juga kayaknya ini sudah. Oke. Kelompok 2 silakan dikumpulkan hasilnya. Kelompok 1 sudah. Oke. Anak-anak sekalian, alhamdulillah sudah selesai diskusinya dan luar biasa. Setelah ini saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi di kelompok masing-masing. Nanti saya berharap teman-teman semuanya dari kelompok lain bisa bertanya langsung, saling diskusi tentang materi atau permasalahan yang diselesaikan di masing-masing kelompok. Oke. Untuk presentasi pertama ini saya minta dari kelompok 1, kelompoknya Mbak Latifatur Rohmah dan Amel dan Mbak. Ini ditampilkan hasilnya Pak di screen. Oke. Sambil belajar share screen ya. Mungkin diiring-iringkan apa di landscape. Untuk cara menggunakan Desmos itu seperti ini. Jadi kita buka di Google www.desmos.com, kemudian tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita tinggal ngetik soalnya di yang pinggir itu, fx
sama dengan sin 2x. Kemudian untuk yang kedua, fx sama dengan setengah akar 3. Nah, nanti kemudian akan muncul grafiknya sendiri, terus kita tinggal zoom sampai terlihat titik-titik jawabannya itu. Nah, ini jawabannya I/6, 0,866. 0,866 ini sama juga sama setengah akar 3. Nah, kemudian yang nomor 2, angkanya dari K mulai 0. Nah, yang K-nya sama dengan 0, T1-nya itu mendapatkan hasil 9, yang T2 juga sama 9, kemudian yang K sama dengan 1, T3-nya itu mendapatkan 45, yang T4-nya juga 45. Karena tadi yang diminta kurang T-nya itu kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10, maka yang memenuhi hanya yang 9, yang 45 tidak memenuhi karena melebihi 10. Kesimpulannya, jadi waktu ketika tinggi air mencapai 12 meter adalah 9 jam setelah pukul 8 WIB, yaitu pada pukul 17 WIB. 9 jam setelah pukul 8 kan pukul 17. Apakah ada yang ditanyakan? Saya. Ya, silakan. Iya, tanyakan. Nah, silakan ditanya. Yang nomor 1 itu kan cara penyelesaiannya ada 2. Cara Desmos sama rumus. Nah, yang cara rumus itu gimana? Makasih. Karena soalnya yang nomor 1 kan disuruhnya pakai Desmos. Kalau misalkan disuruh pakai rumus, ya kita hitung pakai rumus. Tapi kan disuruhnya pakai Desmos. Jadi kita ngitungnya juga pakai Desmos. Itu jawabannya Mbak Diska. Gimana? Ya, terima kasih. Mungkin ada teman yang lain ingin bertanya. Oh iya, sama sedikit menambahkan. Oh, itu Mas, ada yang tanya, monggo. Mbak Putri Sania, silakan. Itu yang nomor 2 sama 3, apakah hanya bisa menggunakan rumus sin X sama dengan sin alfa atau bisa dengan rumus yang lain? Terima kasih. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Ya, Mbak Putri Sania, bisa diulang pertanyaannya? Untuk yang nomor 2 dan 3, apakah hanya bisa menggunakan rumus sin X sama dengan sin alfa atau bisa menggunakan rumus lain? Terima kasih. Ya, saya jawab bisa menggunakan ini kalkulator Desmos itu yang kayak nomor 1, tapi kita belum coba. Ya, makasih atas jawabannya. Mungkin ada tambahan dari Ya, sedikit menambahkan. Oke, silakan. Terus untuk himpunan penyelesaiannya, kita itu melihat dari soalnya. Kalau misalkan soalnya itu mintanya pakai pi, maka kita jawabannya gunakan pi. Tapi kalau misalkan soalnya minta untuk pakai derajat, maka kita harus konversikan pi tersebut ke dalam derajat. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Oke, ada ya, luar biasa. Luar biasa penampilan. Oh, ada tambahan lagi. Oh ya, monggo Mbak Latifatur, ada tambahan lagi dari kelompok 1. Iya. Jadi tadi kan pertanyaannya Sania kan apakah hanya bisa menggunakan rumus sin X sama dengan sin alfa. Nah, kan soal nomor 2 dan 3 itu kan memang mintanya dari rumus sin X. Jadi kita pakai rumus itu. Gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa ya penampilan kelompok 1, luar biasa. Kemungkinan nanti kelompok-kelompok lain saya yakin juga seperti ini. Mungkin yang tadi itu saya minta untuk yang kelompok 4 aja. Kelompok 4 saya ingin melihat bagaimana hasil dari penyelesaiannya. Monggo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 2, dengan menggunakan rumus trigonometri, carilah nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah akar 2 untuk X lebih besar dari 0, lebih kecil
dari 360. Sin X sama dengan setengah akar 2. Di sini kita menggunakan rumus sin X sama dengan sin A. Sin X sama dengan sin A dari setengah akar 2 yaitu sin 45. Maka X sama dengan A plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min A plus K kali 360. Untuk K sama dengan 0 yaitu X satunya sama dengan 45, kan alfanya A-nya tadi 45 plus K-nya 0 kali 360. 360 kali 0 kan 0 plus 45 jadi 45 atau X2-nya sama dengan 180 min 45 plus 0 kali 360. 0 kali 360 kan 0 plus 180 min 45 tadi itu 135, maka hasilnya 135. Untuk K sama dengan satunya, X3 sama dengan 45 plus 1 kali 360. 360 kali 1, T-nya K-nya kan 0 kali 0 plus 9 sama dengan 9. T2-nya juga sama 9. Yang 0 dikali 36 kan 0 sama, ditambah 9 sama dengan 9. Untuk K sama dengan 1, T3-nya sama dengan 45 itu dari 1 kali 36 kan 36 plus 9 sama dengan 45. T4-nya juga begitu 45. Karena 0 karena T dia lebih dari 0 kurang dari 10, maka yang memenuhi hanya 9. Jadi kesimpulannya, waktu ketika tinggi air mencapai 12 meter adalah 9 jam setelah pukul 8, yaitu pada pukul 17. Gitu, Pak. Oke, mungkin ada temannya yang ingin bertanya, silakan. Kita beri kesempatan. Monggo. Bisa langsung ditanyakan ke kelompok 4, Mbak Umairah. Untuk yang K itu kan harus bilangan bulat ya. Ya. Nah, itu kan nanti K kan bisa diketahui 0, terus 1, terus 2, 3. Nah, itu berhentinya itu sampai gimana gitu? Maksudnya cara menentukan sampai berhenti K-nya itu gimana? Paham Tajum? Ya, nanti itu kita kan berhenti saat sudah diketahui hasil yang tidak memenuhi. Misalnya tadi kan T lebih dari 0 kurang dari 10. Maka yang memenuhi kan 9. Kalau lebih dari 10 itu tidak memenuhi. Jadi kita berhenti. Itu. Oh, berarti berhentinya harus sampai kita tahu yang tidak memenuhi itu berapa gitu kan? Iya. Iya. Oke, terima kasih. Oke, luar biasa. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi mungkin dari kelompok yang lain, mungkin tanya pada kelompok 4? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, alhamdulillah luar biasa penampilan dari kelompok 1, kelompok 4, dan kelompok-kelompok yang lain juga luar biasa. Oke, mungkin sekedar tambahan buat ini kita kasih penguatan untuk yang nomor berapa tadi? Tadi yang masalah itu sebenarnya nomor 1 sama nomor 3. Yang nomor 2 semuanya rata-rata bisa ya. Yang nomor 1 kita lihat, nah ini soal nomor 1 di situ kan menggunakan Desmos cari X yang memenuhi sin 2X. Sin 2X sama dengan setengah akar 3. Nah, kita bisa membuat grafik seperti ini itu menggunakan Desmos dengan catatan kita pecah ini menjadi 2, sisi kanan dan sisi kiri. Berarti ada 2 fx sama dengan sin 2x dan fx juga ada sama dengan setengah akar 3. Maka kita masukkan ke Desmos. Oke. Masukkan ke Desmos. Nah, ini ada kalkulator Desmosnya langsung. Maka ini kita ketik aja Fe sama dengan sin 2x. Kemudian ada lagi yang namanya Fx sama dengan setengah
Ini 1/2 akar 3 ya, A3. Akar 3 di sini, akar 3. Oke, kita ketemu ini. Oke, sudah. Maka ini kita lihat. Nah, ini ada titik potongnya di sini. Titik potong antara fx sama dengan sin 2x dan fx sama dengan setengah akar ini di titik potongnya. Nah, ini pi per 6, pi per 3, 7pi per 6. Karena tadi di soal kita itu 0 sampai pi, maka yang memenuhi hanya apa? Pi per 6, ini memenuhi, dan ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini lebih dari 1. Lihat, 7pi per 6 itu lebih dari pi. Maka yang memenuhi hanya apa? Pi per 6 dan pi per 3. Pi per 6 dan pi per 3. Inilah himpunan penyelesaian untuk nomor 1. Untuk yang nomor 2, tadi saya kira tidak ada masalah ya. Sudah bisa semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara tadi sin E sama dengan sin 45 derajat. X sama dengan 45 derajat plus A kali 360. Atau tadi gimana? X sama dengan 180 dikurangi 40 derajat plus K kali 360. Atau ini sama dengan 135 plus K kali 360. Ketika K sama dengan 0, X1 ini K-nya diganti 0, jadinya adalah 45 derajat, kemudian X2-nya K di sini diganti dengan 0 sehingga 135 derajat, kemudian kita naikkan K-nya 1, berarti X3-nya sama dengan ini diganti 1, maka dia jadinya berapa? 405 derajat, kemudian X4-nya K ini diganti dengan 1, maka dia jadinya adalah 495. Benar tadi kata temanmu, ketika ini sudah tidak memenuhi di sifat ini tadi syaratnya, maka stop, karena sudah kita berhentikan. Ya, berarti stop ketika ini sudah dua-duanya tidak memenuhi. Seperti itu. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 45 derajat dan 135 derajat untuk yang nomor 2. Oke. Untuk yang nomor 3, tinggi air dalam meter dan seterusnya ini memuat rumus ini dalam T waktu dari pukul 8, kemudian dia akan mencapai tinggi berapa? 12 untuk jangka 10 jam ke depan. Tadi sudah benar semuanya. Berarti tinggi atau fx-nya itu supaya menjadi 12 itu kan berarti 2 sin 10t plus 10 sama dengan 12. Batasnya adalah 0 sampai dengan t-nya itu berapa? 10. Waktunya 10. Berarti di sini kita dapatkan tadi penghitungan teman-teman sudah benar, yakni sin 10t sama dengan 1. Tadi sudah benar semuanya. 12 dikurangi 10, 2 bagi 2, 1. Atau sin 10t sama dengan sin 90 derajat. Dan penghitungan benar semuanya ya, luar biasa. Berarti di sini kita dapatkan 10t sama dengan 90 derajat plus K 360 derajat. Atau 10t sama dengan 180 derajat min 90 derajat plus K 360. T kita dapatkan 9 plus K 36 karena semuanya ini dibagi dengan 10. Kemudian ini 80 kurangi 90 kan 90 derajat. 10t, T semuanya bagi 10 berarti 9 plus K 36. Semuanya dalam derajat. Berarti K-nya kita ubah, kita substitusikan 0, maka T1 sama dengan 9, T2 sama dengan 9, K-nya sama dengan 1, maka T3 sama dengan 45, T4 sama dengan 10,
Sama juga ya, 45 juga. Oke. Maka di sini kita lihat bahwa ini maka jawaban yang murni adalah ini 9. Apa? Karena T-nya dibatasi sampai dengan jangka waktu 10 jam. Yang ditanya adalah setelah jam 8.00, tetapi dia 9. Berarti setelah jam 8.00 tetapi T-nya itu 9, maka 8 tambah 9 berarti yang memenuhi adalah pukul 17.00 WIB. Dan itu tadi benar cara yang saya temanmu di kelompok 1 dan kelompok 4 tadi. Oke, luar biasa. Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya minta perwakilan dari peserta didik atau siswa. Saya minta salah satu untuk memberikan kesimpulan tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Saya minta Mbak Iva untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Monggo, Mbak Iva. Jadi kesimpulannya, penyelesaian persamaan trigonometri sederhana bentuk sin itu ada dua cara, bisa menggunakan grafik dan juga bisa menggunakan rumus. Kalau grafik itu kita bisa menggunakan aplikasi Desmos. Jadi yang pertama kita tentukan titik potong grafik trigonometri yang memenuhi. Lalu kita pilih X yang memenuhi tersebut. Untuk yang menggunakan rumus, jika diketahui sin X sama dengan sin alfa, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K 360 atau X sama dengan 180 min alfa plus K 360 itu untuk X dalam bentuk zat. Yang kedua, X sama dengan alfa plus K kali 2pi atau X sama dengan pi min alfa plus K dikali 2pi itu untuk bentuk pi dengan K sama dengan bilangan bulat. Terima kasih. Oke, menurut Mbak Iva atau Mbak Latifa, enak mana menggunakan cara Desmos atau menggunakan rumus trigonometri untuk mencari himpunan penyelesaiannya? Menurut Mbak Iva? Nggih, Pak. Kalau saya itu tergantung soalnya juga ya. Kalau misalkan kita nanti ada yang harus menggunakan Desmos, kita gunakan Desmos. Tapi kalau saya mending yang rumus aja gitu. Oh, gitu. Ya, tiap orang beda-beda. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya juga. Oke, ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup untuk pembelajaran kali ini. Nggih, Pak, sekarang. Oke, soal ini silakan dikerjakan. Ini nanti bisa sampean, ini linknya saya kasihkan ya. Ini linknya untuk soal. Oke, link pengumpulan soal sudah saya kasihkan, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kali ini. Saya berharap anak-anak sekalian belajar materi yang minggu depan kita pelajari tentang persamaan trigonometri bentuk cos ya. Silakan dipelajari betul ya. Tapi untuk bentuk cos yang sederhana seperti pada pertemuan kali ini tentang bentuk sin yang sederhana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, saya minta untuk Mas Rohman untuk memimpin berdoa akhir pembelajaran. Silakan Mas Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar ilmu kita diberi barokah dan manfaat. Ala dunia wa kuliah dunia disolia. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Rohman. Sekalian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.
Untuk anak-anak sekalian, terima kasih Pak Is sampaikan. Semoga di rumah tetap jaga kesehatan, ya, stay di rumah terus dan tetap belajar, dan selamat merayakan Idul Adha. Jangan lupa kalau nyate ingat Pak Israel ya, yang dekat-dekat rumahnya bisa satenya dikirim ke Pak Israel. Oke, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.